Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan sebuah media pembelajaran. Langsung saja simak videonya. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama yaitu gunting, kertas manggis berwarna-warni, spidol, penggaris, dan lem. Kardus yang sudah tidak terpakai, dan mangkuk berbentuk bulat. Langkah yang pertama, memotong kardus yang telah disediakan. Langkah selanjutnya, bentuklah bagian kardus yang berbentuk bulat menggunakan cetakan piring atau peralatan yang berbentuk bulat. Buatlah 3 bentuk bundaran dari kardus dengan ukuran yang berbeda-beda. Setelah semuanya selesai direkatkan, selanjutnya kita membuat tulisan satu persatu, lalu ditempelkan sesuai dengan warna yang ditentukan. Jika telah selesai, maka jadilah sebuah media pembelajaran yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Chandra Raffi Fahrudin sebagai editor, dan saya sendiri Desi Riana, saya Devi Aprilia, saya Nurul Oktaviana akan mempresentasikan media yang telah kami buat tentang tanda dan letak kuadran pada perbandingan trigonometri. Langsung saja kita ke pemateri selanjutnya. Devi Aprilia akan menjelaskan media yang telah kami buat, yaitu ini kami membuat tentang tanda dan letak kuadran pada perbandingan trigonometri. Jadi di sini kami akan menjelaskan, kan sebelumnya di materi SMA dulu kita udah tahu lah ya tanda-tanda sin, cos, dan tan di kuadran pertama itu apa aja, di kuadran kedua itu apa aja. Nah di sini kita cara mudahnya untuk mengingat tanda-tanda positif ataupun negatif yang ada di tanda-tanda di perbandingan trigonometri ini. Nah, jadi di sini kami memakai kata-kata di sini. Perhatikan di semua. Kami pakai kata-kata semua. Jadi di kuadran 1 itu semua. Jadi semua perbandingan trigonometri itu bertanda positif. Jadi di kuadran pertama ini itu bertanda positif. Misalnya kayak sinnya positif, cosnya positif, dan tannya positif. Nah, jadi semua positif. Selanjutnya yaitu di kuadran kedua. Di kuadran kedua ini tanda ada sinden. Jadi kita fokusnya ke sin. Jadi tanda positifnya itu terletak pada sin alfanya. Jadi cos alfanya itu bertanda negatif, tannya bertanda negatif. Jadi kita ke selanjutnya yaitu ke kuadran ketiga yaitu tanpa. Kita fokus ke tan. Berarti yang bertanda positif itu adalah tan. Tan itu bertanda positif. Jadi cos dan sinnya itu bertanda negatif. Terus ke kuadran keempat, kostum. Jadi kita fokus ke cosnya ini di kuadran keempat, berarti dia yang bertanda positif. Jadi yang bertanda negatif itu adalah tan dan sin. Jadi di sini kita nanti akan dijelaskan dengan mudah, kita dengan mudah mengingat tanda-tanda yang ada di kuadran-kuadran ini.
itu kita kayak mengingat jembatan pengingat kita, yaitu semua sinden tanpa kostum. Jadi semua positif semua, sinnya di kuadran kedua itu sinnya aja yang bernilai positif, dan tanpa di kuadran ketiga tannya saja yang bernilai positif, dan di kuadran keempat yaitu kos aja yang bernilai positif. Jadi itu tanda-tanda agar kita mudah mengingat, itu kita menggunakan semua sinden tanpa kostum kayak gitu. Nah, di sini agar mudah memahami, kita langsung saja ke contoh soalnya gitu. Di sini nanti akan dijelaskan oleh Lulu Oktaviana tentang contoh soalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal, yaitu mencari tanda dan letak kuadran. Yang pertama yaitu sin 35 derajat. Sin 35 derajat itu berada di antara 0 derajat hingga 90 derajat, yaitu tandanya semua, maka nilai sin, cos, dan tan itu bernilai positif. Jadi 35 derajat itu terletak pada kuadran pertama, di mana sin bernilai positif. Nah, soal selanjutnya yaitu cos 135 derajat. Nah, cos 135 derajat itu berada di antara 90 derajat hingga 180 derajat. Dimana tadi tanya sinden, maka yang bernilai positif hanyalah sin. Jadi cos 135 derajat terletak pada kuadran kedua, dimana nilai cos itu bernilai negatif. Soal ketiga yaitu cos 280 derajat. 280 derajat itu berada di antara 270 derajat hingga 0 derajat atau 360 derajat, dimana dia terletak pada kuadran keempat, dan tandanya yaitu kostum, dimana yang bernilai positif hanyalah cos. Jadi cos 280 derajat itu terletak pada kuadran keempat, dimana cos bernilai positif. Selanjutnya yaitu sin 200 derajat. 200 derajat itu terletak pada 180 derajat hingga 270 derajat, dimana tandanya yaitu tanpa, maka yang bernilai positif hanyalah tan. Maka dari itu sin 200 derajat itu terletak pada kuadran ketiga, dimana sin bernilai negatif. Soal kelima yaitu tan 15 derajat. Tan 15 derajat itu terletak pada 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, tadi kan tandanya semua, maka tan 15 derajat itu terletak pada kuadran pertama, dan nilai tan adalah positif. Nah, soal yang keenam atau yang terakhir yaitu tan 190 derajat. 190 derajat itu terletak pada 180 derajat hingga 270 derajat, dan yang bernilai positif yaitu tanpa, maka dan tan saja yang bersifat positif. Jadi tan 190 derajat bernilai positif dan terletak pada kuadran ketiga. Demikian contoh soal yang dapat saya sampaikan, di mana media ini akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut akan disampaikan oleh Desi Diana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari media yang kelompok kami buat, tentang tanda dan letak kuadran pada perbandingan trigonometri. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama di media yang kami buat adalah mempermudah siswa dalam memahami tanda dan letak kuadran pada perbandingan trigonometri. Kemudian kelebihan yang kedua adalah siswa lebih mudah mengingat karena menggunakan jembatan ingatan, yaitu semua sinden tanpa kostum. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah media yang kami buat ini lebih ekonomis daripada media-media yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan. Nah, kelemahan dari media yang kami buat ini, yang pertama, bahan media yang tidak awet. Kemudian tidak fleksibel, tidak mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya besar dan tidak bisa masuk dalam tas. Kemudian yang kedua adalah penjelasannya harus dijelaskan secara rinci, karena jika tidak dijelaskan secara rinci, kemungkinan besar siswa akan lebih sulit untuk memahami apa arti dari jembatan pengingat semua sinden tanpa kostum. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan media kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tanda dan letak kuadran pada perbandingan trigonometri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga media yang telah kami buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가
널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나.